Halo semua, jumpa lagi bersama saya Felicia. Hai Cancer, apa kabar kalian hari ini? Aku doakan semoga Cancer semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam keberkahan. Tema readingan kita kali ini, seseorang menyimpan rahasia yang diam-diam dia sembunyikan dari kamu. Bacaan ini hanya sebuah prediksi, bukan satu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanya milik Tuhan pencipta alam semesta. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan Cancer, teruslah berdoa, memohon dan meminta kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Amin. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Reading yang ini khusus saya buatkan buat kamu yang sudah menikah ataupun buat Cancer yang terkoneksi dengan seseorang, orang yang kamu fokuskan, atau buat kamu yang masih pacaran atau yang sudah mempunyai soulmate, atau hubungan yang on off tapi masih terkoneksi batin. Kita akan lihat rahasia yang disimpan dia diam-diam dari kamu. Buat kamu yang single atau yang masih jomblo, kalian juga bisa melihat readingan ini. Apakah ada pihak ketiga atau ada hal lain yang disembunyikan dari Cancer? Fokuskan di kartu ini, saya akan mencoba menarik energi Cancer semuanya. Fokus, rasakan, dan resapi. Di kartu yang pertama ada strategi, ada broken heart, ada indication, dan yang terakhir buat Cancer yaitu attachment. Oke, kita rapikan kartunya dulu. Di sini saya melihat bahwa sesungguhnya hal yang sebenarnya terjadi, kamu merasakan ada keganjalan, merasakan ada keanehan di dalam hubungan Cancer saat ini. Saya melihat bahwa kamu merasa capek sekali, kamu merasa lelah, tetapi kamu berusaha menutup mata, menutup telinga, mengkondisikan bagaimana semua terlihat baik-baik saja. Padahal semesta sudah menyampaikan, semesta sudah memberitahukan isyaratnya, hubungan ini tidak sehat. Hubungan ini sulit dipersatukan, hubungan yang manipulatif. Karena apa? Banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kamu dalam arti hal yang energi yang negatif. Dan saya melihat bahwa entah karena suatu alasan atau lain hal, kamu mencoba untuk bertahan. Kenapa bisa kuat sampai saat ini? Mungkin sebagian dari Cancer beranggapan bahwa bisa saja nanti di perjalanan, di tengah hubungan kamu dan dia akan ada keajaiban, akan ada perubahan. Tetapi jika dipikir secara logika, instingnya kamu menyadari bahwa ini tidak layak, hubungan yang tidak sehat. Kamu merasa kelelahan dengan pikiran, jiwa kamu yang terbelenggu dalam energi percintaan ini, ada luka batin, broken heart yang kamu rasakan. Tetapi kamu berusaha menyikapi dengan tenang meskipun batin dan hati kamu terluka. Seharusnya jika dia mencintai dan menganggap kamu benar-benar spesial di dalam kehidupan dia, tidak ada satu rahasia yang dia sembunyikan secara diam-diam dari kamu. Bagaimana tindakan dan perilaku, ucapan dia itu harus seimbang. Tetapi saya melihat bahwa
kamu tidak mendapatkannya di sini. Tetapi sulit untuk menyadarkan pikiran kamu, sulit untuk menyadarkan diri kamu bahwa kamu tidak melepaskannya. Sebenarnya di sini saya merasakan bahwa jika rahasia ini dia simpan dari Cancer, ini tidak baik. Orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini bisa saja bukan jodoh kamu, bisa soulmate kamu. Ada loh yang di depan mata kamu, di depan hadapan kamu, ya dia sebenarnya yang terbaik. Ada seseorang yang di depan kamu, mungkin kamu belum membuka hati, membuka pikiran, dialah yang pantas mendapatkan ketulusan cinta kamu. Orangnya ada, tetapi kenapa kamu bertahan dengan luka batin saat ini? Ada rahasia yang dia sembunyikan, karakter dia yang dia sembunyikan. Misal kita ambil contoh, di sini saya merasakan bahwa ketika kamu mengabari dia, chat dia tidak merespon saat itu juga. Bisa saja kamu chat pagi hari, tetapi dia meresponnya sore hari atau malam hari, atau mungkin butuh berhari-hari hanya untuk merespon chat kamu. Berbeda ketika awal kalian saling terkoneksi, ketika kamu mengabari WhatsApp dia akan merespon saat itu juga. Atau jika tidak merespon saat itu, dia akan mengabari kamu, menunjukkan bukti, mengasih tahu tanpa kamu perlu memintanya. Apakah dia ada kesibukan lain, kesibukan pekerjaan, dia bisa menjelaskan. Tetapi berbeda dengan sekarang, saya melihat dia lebih cuek. Saya juga merasakan bahwa dia sebenarnya mungkin bisa ingin meninggalkan kamu dengan hadirnya kartu indication. Dia ingin meninggalkan kamu tanpa jejak, tanpa kata-kata, menghilang dari kehidupan Cancer. Dan semesta sudah menyampaikan melalui kamu, tetapi kamu masih bimbang. Hubungan yang tidak sehat, kamu berusaha mengkondisikan bertahan. Secara logika, kamu tidak mampu sebenarnya. Entah apapun itu alasannya, kamu mencoba untuk berdamai dengan luka batin yang kamu alami sendiri. Karena apa? Karena banyak rahasia yang disimpan diam-diam dari Cancer. Buat Cancer yang ketinggalan di readingan sebelumnya, kamu bisa melihat link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Apakah yang disimpan rahasia diam-diam dari dirimu? Di sini saya dengan kartu yang pertama, saya melihat bahwa Seven of Pentacles. Mungkin dia masih terkoneksi dengan orang lama, masih berkomunikasi tanpa kamu ketahui. Ada kartu Seven of Pentacles, ada Five of Wands, dan yang terakhir buat Cancer yaitu Five of Pentacles. Oke, kita rapikan. Saya melihatnya bahwa dia masih sering berkomunikasi, masih sering WhatsApp atau saling mengabari kah, atau masih saling, bisa saja ada rencana ketemuan dengan orang di masa lalunya tanpa kamu ketahui. Saya merasakan bahwa orang di masa lalunya yang pernah hadir, yang pernah singgah di hati dia masih kepo, dia masih ingin menjaga koneksi dengan orang yang lama. Sesungguhnya jika ada kamu di samping dia, yang seharusnya dia lakukan, dia tidak perlu diam-diam menyembunyikan ini. Seharusnya dia bisa menjaga perasaan kamu, dia bisa menjaga hati kamu. Tetapi di sini kenyataannya, saya melihat bahwa dia masih berkomunikasi
dengan orang di masa lalunya tanpa kamu ketahui. Dan Cancer semuanya, di sini saya merasakan bahwa dia orang yang pandai menyimpan karakter yang sebenarnya, orang yang manipulatif, orang yang tidak cukup dewasa menyeimbangi kepribadian kamu. Dengan hadirnya kartu Two of Hermes, saya merasakan bahwa dia adalah orang yang egois. Ketika ada permasalahan, kamu sudah ingin menyelesaikannya, kamu berusaha untuk mencari solusinya. Tetapi dia di sini seperti menghindar, seperti cuek, dan tidak ada usaha yang dia lakukan. Seseorang yang jika diibaratkan bertopeng bermuka dua. Dan ketika ada konflik, saya merasakan bahwa dia pandai membelak-balikan keadaan seolah-olah kamulah yang bersalah, seolah-olah kamulah yang menyakiti dia. Dan akhirnya apa? Kamu meminta maaf ke dia. Padahal kamu sendiri mengetahui bahwa kesalahan ini bukan kamu yang membuatnya. Kesalahan ini, permasalahan ini muncul karena memang ulah dia sendiri. Tetapi karena dia pintar mengatur skenario kah di sini, sehingga seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Seolah-olah dia tidak ada kesalahannya terhadap kamu. Tapi kenapa kamu yang harus meminta maaf? Orang yang egois, tidak cukup dewasa buat kamu. Dan ini adalah salah satu rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Karakter dia yang sesungguhnya tidak cukup dewasa buat Cancer. Dan Nine of Pentacles. Di sini saya merasakan bahwa hubungan yang tidak direstui kah? Atau bisa saja hubungan yang sulit dipertahankan, hubungan yang tidak bisa dibawa ke arah yang lebih serius. Apakah kamu tidak direstui keluarganya di sini, atau bisa saja tidak mendapatkan restu orang tua, perbedaan budaya, atau kamu terkoneksi dengan orang luar negeri, sulit menyatukan perbedaan budaya, tetapi kamu berusaha untuk mengkondisikan ini bagaimana bertahan. Luka batin yang kamu simpan itu sebenarnya sangat lelah, tetapi kamu berusaha untuk bersikap tenang. Entah karena terlalu mencintai dia, atau bisa saja karena ada alasan lain hal. Makanya kamu terpaksa bertahan. Dan di sini saya juga merasakan, mungkin apakah kamu terkoneksi dengan pihak ketiga? Apakah kamu menjadi pihak ketiga di dalam hubungan seseorang yang sudah menikah? Mungkin dia berjanji akan meninggalkan pasangannya. Dia berjanji bahwa pasangannya baik-baik saja. Dia berjanji bahwa ketika ingin menikah dengan kamu, dia akan memilih kamu dan meninggalkan pasangannya. Tetapi padahal di sini itu hanya ucapan dia saja. Ini tidak mungkin terjadi. Rahasia ini dia sembunyikan dari kamu. Jika kita ibaratkan perjalanan percintaan kamu saat ini seperti ada pegunungan yang sulit untuk didaki, ada tanjakan, ada perjalanan yang rumit, hubungan yang melingkar, yang sulit, sangat sulit secara logika dipersatukan. Tetapi kamu berusaha untuk bertahan. Apakah karena terlalu bucin atau terlalu mengkhawatirkan nanti saya kalau sendiri gimana? Nanti aku kalau sendiri aku nggak bisa tanpa dia. Apakah mungkin karena kamu terlalu banyak pengorbanan? Apakah kamu terlalu tidak bisa hidup tanpa dia? Sehingga kamu berusaha untuk bersikap tenang meskipun hati kamu terluka. Banyak rahasia yang dia simpan yang tidak sesuai dengan hati kamu sebenarnya. Tetapi kamu selalu berpikiran bahwa kenapa bisa bertahan? Apakah tidak ada pilihan untuk yang lebih baik? Padahal di depan mata kamu, di depan atau di luar sana, semesta sudah menyampaikan di sini ada loh yang terbaik buat kamu, bukan orang yang menyimpan rahasia, orang yang manipulatif seperti saat ini. Dan di sini saya juga merasakan bahwa dia adalah orang yang mudah mengeluh,
dengan kondisinya, terutama dalam pekerjaan finansialnya saat ini. Ya, mungkin karena dia ingin mendapatkan perhatian dari kamu, atau bisa saja dia tidak ingin berbagi secara finansial, ingin membantu kamu dalam keuangan. Misal sebagai salah satu contohnya, ketika dia ada project mendapatkan bonus, mendapatkan rezeki lebih, dia tidak mengasih tahu ke kamu. Malah yang dia tonjolkan, yang sering dia utarakan kepada kamu selalu keluh kesah yang tentang keuangan dia. Apakah seseorang yang pelit di sini? Inilah yang rahasiakan dari kamu. Sebenarnya luka batin yang kamu alami saat ini, kamu harus mengambil keputusan yang tegas, harus mengobati luka batin kamu. Jika kita ibaratkan dengan minum obat, memang tidak terasa enak, terasa pahit, tetapi setelah itu kamu akan sembuh. Sama dengan energi percintaan kamu saat ini. Kamu harus tegaskan dirimu, apakah itu meninggalkan. Memang sangat sulit dan membuat kamu terluka lebih dalam tentunya. Tetapi yakinlah setelah kamu mengambil keputusan yang tegas, langkah kamu akan menjadi lebih ringan. Jiwa kamu terlepas dari segala belenggu yang mempengaruhi kehidupan kamu, mempengaruhi jiwa dan kondisi kamu saat ini. Perlahan-lahan luka batin kamu itu akan terobati. Dan pertanyaannya, apakah kamu akan bertahan dengan kondisi seseorang yang menyimpan rahasia diam-diam yang dia sembunyikan dari kamu seperti ini? Hidup itu adalah pilihan. Apapun pilihannya, kamulah yang berhak menentukannya, melepaskan ataupun bertahan. So, bijaklah dalam mengambil keputusan, jangan salah melangkah, tentukan bahagia kamu. Baiklah, sampai di sini dulu readingan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Felicia. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan bergabung di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video berikutnya.